Ini 5 kilo ada Mas Akbar kayaknya ya. Ada 5 kilo lebih ini. Ini ya. Ini 4 atau 5. Ini warnanya emang agak gitu ya, gelap-gelap gitu ya. Gelap-gelap beda karena sama dia. memang ciri khas yang jenis Madrid kayak gini. Ini kan 8. Iya, ini masih kecil, masih depanan ya. Masih kecil. Mungkin ini tadi ya pertimbangan apa, daunnya sudah menguning tadi. Daunnya mungkin sudah ya. menguning. Kedua, ya memang ini udah apa ya? Udah berbedak. Ini kan putih-putih bedak, tandanya memang udah siap Iya, iya. panen. Ini kalau tantangannya kalau musim kemarinnya apa Mas? Hamanya Mas Akbar? Hamanya biasanya lebih ke apa sih kemarin tuh? Serangga. Serangga ya? Pertama, yang kedua adalah landak. Jadi di sini masih ada landak. Landak. Oh, landak ya? Landak yang belah sana tuh sering masuk landak. Kemudian burung juga sering ini. Burung itu waktu bibit masih Waktu kecil bibit. Ya? Kadang juga ya? ini juga sering kalau udah apa mulai panen yang ada yang busuk kan mulai pada ini juga mendarat gitu. gitu. Kalau hujan apa Mas Akbar? Kalau hujan siput itu tantangannya lebih banyak ya. Lebih banyak, lebih ke siput, terus juga kerak daun karena kan embun pagi jadi mulai menjamur. Jadi kan maksudnya nggak apa lembab tapi nggak boleh terlalu lembab, jadi kerak daun. Oh, berarti harus diawasi terus sih ya tiap hari ya. Jadi ibaratnya itu kalau saya belajar selama 2 tahun ini, semangka ini ibaratnya kayak kita merawat bayi. Jadi setiap hari harus dirawat dan kita nggak boleh lengah. Misalkan hari ini daunnya bagus, pertumbuhannya bagus, kita jangan lengah, besok tiba-tiba langsung berubah total, nggak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Mas Akbar, seorang petani milenial yang ada di Kelurahan Pager ya, Rakumpit. Ini kebetulan kalian di sini kebetulan pas panen. Alhamdulillah. Nah, kita rezeki saya, padahal sudah diatur ini biar pas panen ke sini. Mas Akbar, ini boleh bincang-bincang singkat nih Mas Akbar terkait dunia pertanian nih. Sudah berapa lama menggeluti menanam semangka ini Mas Akbar? Sebelumnya terima kasih kepada tim Kalteng Pos yang mau bermain ke kebun kami di Rakumpit, di pelosok atau di utaranya Kota Palangkaraya. Kami sendiri, saya bersama istri menggeluti semangka dunia pertanian ini terhitung mungkin nanti September 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun September 2021, nanti bulan depan udah masuk 2 tahun. 2 tahun. Ya. Siap. Lumayan nih semangkanya besar-besar ini. Alhamdulillah apa ya dengan kondisi kemarau panas ekstrim ini masih bisa besar-besar, bahkan ini ya sekitar 10-11 kiloan ada. Iya. Mas Akbar ini usianya masih muda. Berapa usianya Mas? Saya terhitung tahun ini 27 tahun. 27 tahun. 27. Ini termasuk berani ya, biasanya anak muda itu kan motivasinya menjadi PNS atau apa gitu. Tapi Mas Akbar malah memilih jadi petani ya. Dulu kuliahnya sampai kuliah atau SMA Mas Akbar? Saya kuliah sarjana S1 ngambil sastra daerah di Universitas Indonesia Depok. Dan ini tiba-tiba saya malah terjun pertanian, nggak ada background pertanian, keluarga besar saya juga bukan petani, jadi semua otodidak. Otodidak. Tadi belajarnya siapa yang ngajar atau ngelihat-ngelihat dulu atau melihat mitra petani kami dari mulai pembibitan, proses polinasi atau pengawinan, proses panen pun juga ini belajar gitu dari ngelempar-lempar yang tadi Pak Agus dan kawan-kawan lihat juga ngelemparnya juga itu kan udah profesional semua 1 tangan gitu. Kalau saya masih 2 tangan gitu. Itu kan butuh pembelajaran. Iya. Ada rasa ragu nggak waktu itu pertama kali itu? Sebenarnya rasa ragu atau insecure itu ada karena dalam artian pertama yang seperti yang Pak Agus bilang, saya masih muda dan pasti nggak ada pengalaman pertanian, jadi kayak dianggapnya ini anak bisa nggak sih gitu. Bahkan mungkin oleh orang-orang yang memang yang udah pengalaman tuh yang memang di luar kami sering ditanya gitu, proyeknya apa nih, rencananya apa dengan kebun ini, karena mungkin mereka melihat kejayaan atau kesuksesan dari almarhum mertua sebelumnya. Jadi melihat kami nih, ini nggak ada pertanian sama sekali, nggak pernah ini, tiba-tiba kok bisa gitu. Jadi keraguannya lebih di eksternalnya, kalau dari internal karena saya senang lapangan dibanding indoor atau perkantoran, saya lebih senang lapangan, jadi ya udahlah gitu. Walaupun saya juga baru merasakan suhu atau iklim di
Palangkaraya ini lumayan panasnya gitu. Oh, berarti pindah dari Jawa langsung terjun ini ya? Iya, jadi saya KTP kakak dulu masih Sukabumi, jadi langsung pindah ke sini. Tapi sebelumnya saya pernah tinggal di Kalimantan juga, di Kalimantan Utara, Nunukan. Saya sebenarnya menggeluti apa yang saya takuti. Jadi dulu ketika ketemu anak kecil, kan orang-orang pada takut anak kecil tuh. Jadi saya kayaknya saya nggak bisa nih jadi guru gitu. Walaupun saya sastra bukan ke pendidikan, jadi saya termotivasi oleh senior saya yang waktu itu mukanya serem. Yang nggak ini tiba-tiba kok anak-anak jadi magnet, lengket ke dia. Jadi akhirnya saya termotivasi itu. Jadi tiap semester saya nggak pernah pulang ke Sukabumi. Jadi saya setiap semester, libur semester itu selalu di kampung orang lain. Selalu ngajar atau nggak pengabdian. Kemarin waktu di Tuban tuh Leprosi Community Care, jadi mengedukasi orang-orang yang keturunan penderita kusta. Jadi berkolaborasi dengan mahasiswa Jepang untuk mengedukasi. Jadi yang penting di kampung orang, pertama sambil jalan-jalan, yang kedua juga ada keluarga baru atau saudara baru di kampung tersebut. Jadi nggak pernah ada di gitu. Oh, jadi relawan gitu. Jadi relawan. Relawan itu. Betul. Pendidikan tapi anunya ya. Ya lebih banyak jam terbangnya di pendidikan, tapi juga ada di relawan sosialnya. Gitu. Jadi ya untuk kayak lapangan gini udah biasa lah gitu. Dulu waktu SMP SD mana ada saya kepikiran nomaden kayak gitu, dalam artian tinggal di rumah orang lain atau di masyarakat yang baru, enggak. Bahkan untuk berbicara di depan muka umum aja saya groginya luar biasa, gemeteran. Jadi belibet ngomong. Mungkin sekarang kayak kelihatan cerewet ya, mungkin karena keterbiasaan saya percaya diri untuk mengenal orang-orang baru gitu. Mas dulu kalau masih sekolah cita-citanya apa awalnya itu? Saya waktu SD SMP mungkin kayak anak-anak pada umumnya gitu, beragam kayak mungkin dokter, polisi dan sebagainya. Tapi pas ketika kelas 3 SMP 2011 itu ibu saya meninggal, 2012 bapak saya meninggal. Saya tidak tiba-tiba menjadi kepala keluarga. Saya punya adik perempuan waktu itu masih SD. Jadi saya tidak terpikir untuk cita-cita secara profesi secara spesifik. Jadi yang saya terkena waktu itu tetangga-tetangga atau warga yang dibantu oleh kedua orang tua saya tuh responnya adalah hal yang baik. Berarti kan saya mikir, oh ini enak nih kayaknya. Maksud kita ngelakuin apapun ternyata di mata orang bermanfaat, wangi gitu namanya tuh. Itulah yang mungkin saya cita-citakan. Sampai sekarang pun juga ditanya ada nggak cita-cita jadi petani atau ngurusin petani, nggak kepikiran, karena yang saya selalu pikirkan bagaimana value hidup saya ini seperti kedua orang tua saya, seperti mertua saya gitu. Selalu orang-orang tuh mendoakan, orang-orang selalu ingatnya hal-hal yang baik, walaupun mungkin kita juga manusia pasti ada kelebihan ada kekurangan, tapi jadi senang gitu kita sebagai keturunannya itu. Jadi ketika ditanya cita-cita ya saat ini kayak gitu. Saya berusaha untuk amanah, berusaha untuk tanggung jawab walaupun ya masih banyak kekurangan itu sih. Berapa saudara? Kalau saya sendiri sekarang adik alhamdulillah baru lulus kuliah, September nanti wisuda. Kalau adik dari istri ada 4, 1 baru mau masuk kuliah, dan sisanya masih sekolah, ada yang SD, SMP. Jadi itu yang. Oh berarti sampean sulung ya? Sulung anak pertama ini. Sebenarnya ada kakak, cuman memang sejak orang tua meninggal saya yang memang dituakan. Oh iya sih. Dituakan tapi memang muka masih muda. Oh iya, dulu waktu masuk kuliah itu biaya sendiri keluarga atau bagaimana? Kalau waktu bisa masuk UI dulu. Oh, itu saya sama istri satu angkatan SMA. Cuman kalau istri maksudnya dalam artian satu letting, walaupun beda daerah. Istri saya kan Jawa Timur, kalau saya kan Jawa Barat. Kami sama-sama lulus 2014. Kalau istri langsung kuliah di UNER Surabaya. Kalau saya harus gap year atau vakum dulu karena memang saya menyadari dalam artian saya dari SD sampai SMA anak negara. Anak negara ini dalam artian beasiswa. Iya, betul. Jadi semua bergantung ke negara, dalam artian ketika udah pencairan ya alhamdulillah saya bisa bayar buku, saya bisa bayar SPP dan sebagainya. Nah, pas ketika kuliah pun waktu itu teman-teman saya bilang gitu, kamu 2014 itu saya merantau ke Bantul di daerah Pedukuhan Seribitan, saya masih ingat. Jadi saya waktu itu
jaga toko, kemudian juga saya jadi kuli bangunan, dan kuli bangunannya saya waktu itu majikan saya, bos saya tuh orang Belanda. Oh gitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris, tapi juga beliau orangnya adil dalam artian tuh apa ya, membantu kerja juga. Saya jadi malu gitu. Jadi ketika saya nggak bisa, saya bantuin gitu. Sempat kuli bangunan, merasakan juga gitu. Jadi semua serabutan saya coba, dan akhirnya tuh teman saya bilang, teman sahabat SMA saya, kamu masih mau nggak kuliah? Ya pengen lah gitu. Seenggaknya apa ya, kalian kuliah, kalian merasakan sekolah, saya juga masih pengen sekolah gitu. Ya udah serius. Akhirnya teman saya manggil apa ya, menyediakan, memberikan ruang di kosannya itu untuk saya belajar di UPI Bandung. Nah akhirnya saya belajar. Kemudian ada tes seleksi SIMAK UI. Saya ikut SBM 2015, ikut juga SIMAK. SBM udah gagal, akhirnya di SIMAK. Waktu itu saya sebenarnya nggak mau UI. Karena apa, mikirnya dalam secara pandangan saya, UI ini Jakarta, pasti biaya hidupnya mahal, pasti biaya kuliahnya mahal. Bidik misi itu ya waktu itu? Iya, enggak, belum. Karena gap year enggak otomatis bidik misi. Oh iya. Jadi akhirnya tuh saya pas ketika diterima di UI itu, keluarga besar saya pun juga bingung, ini mau bayar gimana? Saya juga nggak tahu. Akhirnya itu pas pengajuan dulu namanya BOPB, biaya operasional berkeadilan, pokoknya belakangnya tuh, itu saya bilang, wah ini paling rendah ditulisnya di sini 100.000, saya ngajuin 100.000. Itu apa ya, jadi bahan tertawaan waktu itu. Saya mengajukan beasiswa swasta. Ini benar biaya kuliah kamu 100.000? Iya benar 100.000. Dan itu tuh karena memang saya belum ada uang, belum ada masukan, 100.000 itu saya minta pengajuan pencicilan 3 kali. Itu waktu itu ya. Jadi bayar 50.000, 25.000 dalam 1 semester. Di UI saya bisa 100.000 dicicil 3 kali. Dan akhirnya pas di semester 2 November 2015, saya dihubungi oleh salah satu pegawai kemahasiswaan FIB UI. Mas Akbar, ini ada peluang bidik misi kloter kedua, sampean mau nggak? Pak, ini ada salah satu syaratnya itu surat penghasilan orang tua. Lah saya kan orang tua udah meninggal, udah nggak ada. Mau gimana, kata saya tuh. Akhirnya ya udah, pokoknya saya nggak mau mikirin. Pokoknya kamu harus gimana, kalau mau ya daftar, kalau enggak ya udah gitu. Akhirnya ya udah, dengan segala cara ya udah, saya mengajukan ke kakak asuh saya di Paguyuban, boleh nggak gitu nginin surat penghasilan gitu, dengan persetujuan keluarga di Sukabumi. Akhirnya ya udah, alhamdulillah mulai dari semester 2 sampai semester 8 dapat beasiswa dari bidik misi. Itu pun juga ya memang apa ya, anak-anak bidik misi pasti tahu lah lika-liku apa pencairan bidik misi seperti apa, laporan dan sebagainya gitu. Kemudian apa namanya tuh, saya tinggal di asrama. Di saat yang lain ngekos, saya tinggal di asrama. Kenapa motivasi saya di asrama? Karena pertama saya pengen kenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua adalah biaya hidup di asrama rendah. Dalam artian saya 5.000 itu bisa makan nasi, tempe, sayur bening. Sedangkan kalau di fakultas itu 7.000 atau 8.000. Beda 3.000 aja kan, maksudnya mikir sebagai anak asrama. Jadi ya gitu, apa ya, sesuai beasiswa. Terus juga apa, saya jadi pengurus asrama juga di UI itu. Jadi awalnya tuh biaya asrama waktu itu 300.000 per bulan. Kemudian di tahun kedua saya jadi pengurus asrama, jadi di korting, karena ada tanggung jawab saya 4 lantai itu saya harus ngurusin mereka. Jadi bayarnya 150.000 per bulan. Tantangannya apa? Saya harus meluangkan waktu belajar saya ataupun waktu darurat saya untuk ada yang sakit, ada yang apapun, saya harus tanggung jawab. Dan kemarin pengalaman saya waktu jadi pengurus asrama itu ya, tiba-tiba ada yang harus yang kena GERD, atau enggak tiba-tiba paru-parunya kena TBC dan sebagainya. Saya mau nggak mau harus merawat sebagai orang tua asuhnya mereka. Oh itu ya. Walaupun besok ujian harus tanggung jawab. Berarti sampean aktif juga ya di organisasi di kampus itu, banyak? Enggak banyak. Saya termasuk yang apa namanya tuh pemilih, dalam artian mana yang kira-kira saya sanggup amanah gitu. Di apa ya namanya tuh, saya lebih banyak kegiatan di luar kampus, dalam artian ketika libur semester yang tadi relawan itu. Tapi kalau ketika kegiatan kuliah berlangsung, saya lebih memilih aktifnya di asrama gitu. Karena selain dapat teman, kemudian juga dapat apa ya, bantuan biaya biaya asrama juga, potongan itu. Mas, ini semangkanya dikirim kemana nih kalau ini?
pemasarannya itu? Sejauh ini kami pemasaran semangka itu masih lingkup Palangkaraya, bahkan itu juga kadang masih kurang. Kalau misalkan ada pesanan, biasanya ke Balikpapan pernah, Banjar juga sering, bahkan pernah ke Malaysia. Tapi itu juga mungkin menggunakan jalur pengepul kami gitu, dikirim ke Malaysia. Kemudian semangka kami ini pun juga sudah akhir tahun ini sudah keluar, tahun sebelumnya keluar register kebun. Register kebun ini menjadi salah satu prasyarat hasil pertanian kami bisa masuk ke Hypermart, Indomart dan sebagainya. Cuman tahapannya masih panjang. Kami mengusahakan untuk menuju ke pasar modern selain pasar tradisional juga. Oh, itu harus ngurus itu ya? Ada izin-izinnya? Ada CV ya? CV atau PT? Kami PT sudah ada, cuman itu ada beberapa tahapan yang harus diurusi seperti NIB, terus kemudian juga uji labnya gitu. Walaupun mungkin teman-teman datang ke sini menyatakan manis, tapi kan belum tentu secara empiris, secara saintifik ada ininya pembuktian ini lolos uji atau enggak gitu. Itu sih. Ini berapa hektar Mas? Ini luas banget ini belakangnya. Kalau itu ini sekitar 3 hektar yang untuk minggu ini panen 3 hektar. Berapa yang membantu untuk operasional di sini, membantu itu? Untuk periode Juni sampai Agustus ini kan masa tanamnya bulan Juni kemarin ya. Ya, ini 5 orang untuk garapan 5 hektar. Jadi di sini 3 hektar, di seberang 2 hektar. 2 hektar. Ini, minggu depan nanti yang seberang ini. Gitu. Ada satu lagi yang di sana. Jadi 6 orang totalnya, tetapi beda kelompok. Jadi kami ada 2 kelompok, 5 orang sama seorang. Yang 5 orang ini garapannya lebih luas, tenaganya juga lebih powerful gitu. Berapa jenis semangka masih yang ditanam nih Mas Akbar? Kami untuk saat ini ada 2 jenis semangka, semangka berbiji dan semangka non biji. Jadi semangka berbiji ini yang lonjong, kuning, warna ada kuning biji. Itu ya. Kali ini kan kuning pantatnya tapi isinya merah dan warnanya merah, nggak ada bijinya gitu. Lebih manis mana rasanya kalau itu juga? Sebenarnya kalau tergantung selera itu ya. Kembali lagi ke tergantung selera. Kadang kalau saya pribadi lebih suka yang merah karena nggak ada bijinya, jadi langsung dikunyah telan. Kalau yang kuning berbiji kan harus dibuang dulu bijinya. Nah, orang tapi senang teman-teman yang datang ke sini tuh lebih sukanya yang kuning, yang lonjong itu karena katanya lebih manis dibanding ini. Tapi dua-duanya manis kok. Bijinya dibawa pulang kayaknya. Bisa jadi. Bijinya dibawa pulang ditanam kayak saya berarti. Begitu. Ini kalau boleh tahu nih, ini buat menginspirasi anak-anak muda ya, biar kadang anak-anak muda itu terpaku untuk bisa menjadi pegawai atau jadi PNS atau polisi dan lain-lain ya. Padahal peluang usaha tuh nggak harus menjadi itu ya. Padahal di Kalteng atau Palangkaraya ini kan luas tanah ya. Kalau bisa modal nekat tadi ya, seperti Mas tadi, otodidak pun kalau niatnya itu bisa juga ya. Bisa jadi petani atau malah omsetnya juga lumayan kayaknya Mas. Ini sekali panen berapa nih kalau boleh nih? Biasanya rata-rata dari selama 2 tahun kami ini dalam satu ini bisa 10 juta sampai 20 juta. Iya, bersihnya Mas ya. Bersihnya itu. Sekali panen ya ini ya. Sekali panen. Rata-rata tuh dipukul ketika memang harga di pasar lagi mahal. Pertama, yang kedua juga memang tonasenya lagi besar-besar yang memang tonasenya sesuai target bahkan melebihi, itu dipukul ratanya gitu. Tapi kalau kontur tanah nggak pengaruh lah Mas ini. Kalau ini kan di Ragumpin ini kayaknya tanahnya panas ya, agak pasir-pasir atau gambut? Enggak gambut kan? Ini pasir putih. Pasir kan ya? Pasir putih. Nggak pengaruh dengan itunya? Atau ada perawatan khusus ya? Justru untuk buah semangka ini memang cocoknya di pasir putih sepengetahuan saya, karena yang di gambut juga saya pernah lihat. Dibanding dari outputnya, dari hasilnya aja lebih manis yang di sini. Kemudian memang perawatannya kalau mengutip bahasanya Bu Cia, Korlu Dinas Pertanian Kota itu, ini disebutnya tanah marginal. Jadi butuh perlakuan khusus. Perlakuan khususnya seperti apa? Jadi ketika olah lahan, misalkan semak belukannya udah dibersihkan, jadi harus dikasih dulu pupuk dasar
tanah subur, Iya, harus aman dikasih ya. kapur untuk menetralkan Oh, tetap ya kapur ya. kapur tetap harus penetralan asam basanya. Memang cara instannya mungkin pembakaran, tapi kan seperti yang kita ketahui baik dari pemerintah maupun kepolisian melarang untuk pembakar lahan gitu. Biar menghindari karhutla. Makanya kami lebih baik cara yang aman ya penggunaan pupuk dolomit, pupuk kapur, Iya, iya. kapur dolomit. Iya, sini sudah nggak boleh membakar lahan lagi ya. Betul. Kalau dibolehkan mungkin sudah dibakar orang buat itu, tapi Betul. tapi kalau nggak dibakar juga biayanya juga mahal Biayanya juga ya. mahal. Harus ada dukungan juga dari pemerintah. Betul. Ngasih solusi untuk petani-petani yang ingin bertani itu kan harus dibantu juga untuk solusinya, harus seperti itu. Mas Sabar, ini Ya. tadi kan masuk ke sini tadi kan butuh perjuangan banget nih ya. Betul. Jalannya juga berpasir. Luar biasa. Itu kalau hujan itu becek berarti dia. Justru kalau hujan ada hikmah. Kalau Jalannya hujan, tadi itu. kalau hujan bagi semangka mungkin nggak manis, Betul. nggak manis sebagus kemarau, nggak sebesar saat kemarau. Tapi bagi jalan pasir ketika hujan tuh justru enak masuk tuh. Oh, padat, tadi ya. Oh, nggak licin mulus, ya. nggak Tadi ya? licin. Oh. Justru kalau kemarau itu malah Berdebu tadi ya? berdebu tadi, Pasir malah tadi ya? licin pasir. Jadi ada plus minusnya. Jadi ketika hujan memang efek ke jalan tuh enak gitu, padat, nyaman. Tapi kalau bagi semangka sebaliknya gitu. Pernah nggak mengusulkan itu bantuan untuk perbaikan jalan atau bagaimana gitu? Sepengetahuan saya, keberadaan kami, eksistensi kami mungkin sudah diketahui oleh pemerintah kota, bahkan juga dari pemerintah provinsi sendiri melalui kepala dinas-dinasnya sering ke sini. Kayak dari kepala dinas pertanian provinsi pun tetangga kami sering ke sini juga dulu ketika ada almarhum mertua tuh. Jadi ya keberadaan kami itu sebenarnya sudah diketahui gitu. Bahkan pengajuan bantuan pun mungkin sepengetahuan kami almarhum mertua itu sering pengajuan. Cuman ya mungkin belum diprioritaskan itu. Tapi kan pemerintah juga mengampanjangkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Seharusnya pas musim Covid kemarin ya, harusnya kan lebih diprioritaskan untuk petani-petani lokal yang tapi ya mungkin ada prioritas lain. Ada prioritas lainnya mungkin saya harus selalu berprasangka baik dalam artian dulu pernah viral dari Ibu Putri Komarudin tentang petani milenial, dalam artian kenapa sih anak muda tidak mau bertani. Ya memang saya merasakan biaya pengolahan tanaman semangka ini nggak sedikit ya. Terus juga pasarnya pun juga memang harus ini gitu. Jadi wajar gitu ketika anak muda sekarang lebih memilih yang praktis itu, karena memang tantangannya, memang ruangnya memang belum ada gitu. Kami sendiri pun juga mencoba untuk membuka ruang-ruang itu, dalam arti berdialog, berkolaborasi, bersinergi. Kami tidak mau saling menyalahkan ini salah ini, tapi kami ingin bersinergi dalam artian selagi masih ada kehidupan manusia di bumi ini, kebutuhan pangan, kebutuhan pertanian itu pasti menjadi krusial. Betul. Kita merasakan kemarin pas perang Rusia Ukraina, akhirnya kan gandum itu tertahan, nggak bisa masuk ke Indonesia. Dampaknya apa? Merembet kemana-mana, itu baru gandum. Belum lagi sekarang, ini lagi krisis kekeringan air. Seharusnya mungkin dari pihak yang pemegang kebijakan tertinggi itu mulai menyiapkan gitu masing-masing daerah ini stok air, karena kan kita ini Palangkaraya kalau masuk ke TV nasional itu kan pasti ininya banjir, tapi sekarang malah kekeringan. Itu yang mungkin yang harus kita antisipasi, bagaimana pembuatan embung-embung ini. Juga kami juga dari tahun kemarin sudah bersyukur oleh dinas terkait sudah mau dibuatkan embung, tapi nggak tahu kering ya? Belum ada ini. Oh, belum ada wujudnya. Belum ada wujudnya, belum ada kabarnya. Kami sering nanya ke kontraktornya, ini gimana gitu. Belum tahu Mas, belum ada kabarnya lagi. Jadi ya udah, mungkin belum prioritas, ya udah prasangka baik aja gitu. Kami tidak mau aneh-aneh gitu. Iya, tapi kalau pas musim kering gini ya kebutuhan untuk embung itu mendesak juga. Juga. Selama ini pakai air sumur berarti ya? Kami ada sumur bor, tapi juga kami di sana ada kolam. Jadi
beberapa parit memang kering, tapi masih ada kolam Kolam kami itu ya? yang masih bertahan. Oh, berarti itu pakai air itu ya disedot? Pakai air disedot pakai alkon. Itu yang memang perjuangan ujung tombak kami selama ini. Berarti dari sana itu ya? Dari ujung yang dekat Tower Belasan. Berarti kalau nyiram di sini seperti apa? Manual, jadi disemprot. Manual. Jalan kaki situ ya? Jalan kaki. Astaga. Kecuali ini ya, parit yang depan ini yang Ini bisa. kering. Kalau itu Kalau ada bisa diambil. Jadi ya olahraga, makanya itu pertanian pun juga menguntungkan secara jasmani, dalam artian kenapa para petani itu yang saya ketahui yang lansia itu badannya masih sehat bugar itu karena ya itu olahraga, banyak olahraganya yang memang tidak dirasakan, terus juga pikirannya juga sehat gitu, dalam artian udaranya segar, badan bergerak semua, jadi benar-benar ya manfaat Betul. bagi tubuh gitu, bukan hanya secara keuntungan ekonomisnya gitu. Iya, orang tua dulu kuat-kuat fisiknya ya. Betul. Itu mungkin salah satu kunci kenapa orang tua dulu panjang umur ya, dari pertaniannya itu. Betul. Olahraga nggak mageran lah kalau bahasa anak kekinian Sampai sekarang. ngerasain juga Ya, saya ngerasain juga gitu, walaupun saya mager olahraga yang memang ketika di rumah di kota, tapi pas ke di sini ya memang ngelihat semangka, ngelihat pertanian, jadi ya secara tidak langsung kan olahraga juga. Jalan kaki. Dulu awal-awal ngos-ngosan, Pak. Dulu awal-awal sering saya nanya ke istri, ini udah sampai belum sih? Gitu. Tapi kalau sekarang ya udah terbiasa kayak, Iya, betul. oh sini gitu. Termasuk kemarin yang kontraktor pun juga, ini sampai mana sih Mas, katanya. Itu loh deket aja kataku. Masa itu udah terbiasa. Mas Akbar kan sudah S1, masih punya minat untuk ngambil sekolah lebih tinggi lagi atau udah cukup aja kalau di usia seperti ini, Mas Akbar? Kalau saya dan istri selagi memang masih ada peluang, ada kesempatan, ya kami tidak menutup diri untuk lanjut ke magister ataupun ke doktoral sesuai jurusan yang memang bisa kami saya mikirnya ngambil jurusan itu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan yang ada di sekitar. Lebih ke sosial dalam artian saya nggak mau ngambil jurusan memang prestis untuk saya tapi merugikan bagi masyarakat, saya nggak mau. Saya lebih pengennya tuh ini aja, saya masih riset gitu, ini pertanian, apakah nanti saya ngambil pertanian kah atau apa gitu, yang memang buat menunjang, buat kebermanfaatan ke masyarakat gitu, bukan untuk diri saya sendiri gitu. Masalah gelar, masalah S1, S2, S3 itu kan cuman selembar kertas, tapi kan di situ selama proses perkuliahan itu bagaimana jejaring kita, bagaimana pengalaman kita yang kita ambil sebanyak-banyak. Termasuk waktu S1 pun juga, jika saya lihat dari belakang, selama di bangku di dalam kelas dengan yang di luar kelas, saya lebih banyak terbantunya yang di luar kelas. Pengalaman berjejaringnya, saya mengenal Pak Agus pun juga kan maksudnya baru kali ini, baru berjumpa. Maksudnya kalau saya minder, saya ragu-ragu menghubungi bersosialisasi dengan Pak Agus, ya mungkin nggak terjadi, nggak ketemu. Siap. Gitu. Iya. Kemarin kok bisa dapat itu kontak di situ? Nah, itu karena kita udah canggih, sosmed udah canggih, jadi ya saya berani aja, karena memang tujuan saya tidak aneh-aneh, jadi saya berani hubungi gitu. Jadi selagi niat kita bagus dan diluruskan ya udah gitu. Alhamdulillah ternyata responnya baik, malah saya senang gitu. Ternyata baik responnya. Mas, ini kembali lagi. Ini sekali panen ini berapa ton kalau dalam satu musim panen nih? Tergantung. Itu panennya tergantung. Kemarin pas Januari dengan lahan yang sama itu 88 ton. 88 ton ya. Terus kemarin pas bulan April itu saat intensitas hujan deras tinggi itu menyusut. Menyusut ya. 25 ton. 25 ton. Ini masih kemarau ya, harapannya bisa 100 ton atau enggak ya di bawah dikit. Itu kalau 25 ton tuh masih klop nggak dengan biaya operasional kalau itu semangkanya minimalnya? Alhamdulillah kemarin 25 ton itu bisa balik modal, masih ada surplus ya, masih bisa memberikan uang saku untuk mitra petani kami pulang kampung. Itu sih yang kami syukuri. Iya. Masih ya, meskipun itu ya, tapi pupuk mahal juga nggak? Merasa berdampak. Itu dari Palangka ya pupuknya?
Pupuk Ada kami sini. beli dari Banjar. Oh, langsung dari Banjar ya. Dari Beda Banjar. jauh ya untuk harga ya emang ya. Harganya luar biasa. Jadi tiap periode itu naik. Kemudian memang ada apa ya, kami pun juga mulai mencari pupuk yang lokal walaupun kami belum menemukan yang Mm-mm. partner yang sesuai karena kualitasnya. Jadi kadang ada kualitas pupuknya tuh yang isinya sekam tapi Mm-mm. kok kotoran hewannya sedikit, itu kan juga mempengaruhi kualitas semangka. Jadi Iya, kami iya. kenapa masih ke Banjar tuh karena secara kualitas 100% kotoran hewan gitu. Oh iya pupuk. Ini kalau sudah musim generatif, sudah musim ada buah, pupuknya lain juga kan, Mas? Pakai pupuk itu juga kan? Eh, Ada macam-macam kan? maksudnya? macam-macam Ya, beragam. masanya itu. Ini mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang nih apa sih Mas apa? Karena saya bilang tadi ya masih terpacu dengan PNS dan lain-lain. Apalagi apa godaan-godaan ke pengaruh-pengaruh mendapatkan uang lebih cepat itu kan di era seperti ini kan peluangnya banyak sekali, misalnya narkoba dan lain. Mungkin ada pesan sendiri untuk memulai usaha dan biar nggak insecure ya kata Mas Akbar. Tadi seperti apa Mas Akbar untuk anak-anak muda sekarang ini? Kalau saya pribadi Iya. apa ya, ketika melihat fenomena sekarang apalagi yang terbaru malah dari kampus saya sendiri yang karena terjerat pinjol malah iya. membunuh adik tingkatnya. Kemudian fenomena anak-anak muda yang pindah ke luar negaraan ke Singapura itu juga membuat saya sedih. Oh iya, iya betul. Dalam artian kita masih muda, akses teknologi kita lebih bagus dibanding orang tua kita maupun pendahulu kita. Jadi ketika kita memulai usaha itu ya perbaiki dulu niat kita, meluruskan juga apa ya tahapan-tahapannya. Saya pun juga ketika memulai pertanian ini ya banyak apa ya asam garamnya tuh, bahkan maksudnya tuh posisi ketika hampir putus asa gitu dengan kondisi modalnya yang memang nggak sedikit, kita bingung ini gimana caranya gitu. Takut juga ya. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya tuh segala sesuatu ketika memang kita niatnya bagus, juga banyak doa dan dukungan. Ini jujur aja Pak, dalam artian kita usaha di sini tuh bukan hanya doa dari saya, istri maupun keluarga, tapi juga doa dari para keluarga mitra petani kami. Dalam artian Betul. jadi kita tidak ada yang tahu gitu doa-doa siapa yang terkabul. Mungkin ini Iya. kesannya secara religius, tapi ya mungkin saya merasakan gitu dampaknya seperti itu. Kerja keras saat ini ya memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Dalam artian kalau kita mau meraih mau foya-foya atau mau senang-senang di usia muda, berarti ya siap-siap ketika usia kita memasuki lansia, berarti kita yang harus kerja keras. Jadi pilih, kalau salah dari quotes yang pernah saya dengar tuh, kalau kita mau hidup lansia kita tenang, dalam artian menikmati masa tua, berarti ya mudanya ya kerja keras. Tapi kalau kita yang sekarang masih muda pengen buru-buru menikmati hasil, berarti ya siap-siap aja ketika lansia ya kita yang kerepotan gitu. Iya betul. Gitu sih. Siap. Oke Mas Abal, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak sudah berkunjung. Berkunjung di kebun kelapanya, semangkanya ini. Sangat menarik. Ini boleh dicicipi ya, Bang? Boleh, dengan senang hati. Oke, pemirsa KTM Mas Wiper, ini saya tadi berbincang dengan Mas Akbar, petani milenial yang ada di Palangkaraya, tepatnya di Kelurahan Pager, Kecamatan Ragumpit. Ya, Palangkaraya patut berbangga memiliki pemuda-pemuda yang kreatif dan mandiri seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.